Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast bersama saya Meta Bara Brutu. Dan hari ini kita sudah kedatangan mahasiswa yang ganteng. Dan siapa sih namamu? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas undangannya. Sama-sama. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih. Nama saya Aymar Rafli Marzuki dari program studi S1 Bisnis Digital Oke. FEUNJ. Oke, panggilannya Aymar. Ya, Aymar. betul. Mirip-mirip kayak yang suka bawa berita. Siapa? Oh, Aiman Wicaksono. Iya, betul. cuma beda belakangnya doang Iya, ya. Oke, iya, Aymar ya. Ya. Oke, kalau tapi sebelum itu kita sapa teman-teman yang mendengarkan podcast saya, namanya Soulmate. Oh, soulmate ya Bu ya panggilannya. Oke, jadi kalau misalkan saya bilang halo Soulmate, Aymar bisa menyampaikan good day mates Oh, gitu ya. Oke. Oke, kalau begitu. Halo Soulmate. Good day, mates. Iya. Nah, jadi Soulmate adalah sapaan buat pendengar dari podcast ini gitu. Halo Aymar. Ya. Nah, teman-teman, Soulmate kita akan membahas suatu produk yang istimewa. Ya, betul banget Ibu. Betul banget. Ya. Nah, apakah itu Aymar? Oke, jadi kita bisa mulai dari sebelumnya aku nih pengen ngebahas ini nih Bu, Apa tuh? terkait dunia otomotif dan juga teknologi. Waduh, ini penggabungan dua scope yang berbeda Ya, betul. gitu kan, tapi saling berkaitan dan belum ada di podcast saya sebelumnya. Oh gitu, belum ada Bu. Oh berarti ini baru pertama kali ya. Luar biasa nih. Produknya apa itu Aymar? Oke, jadi di sini aku mau ngebahas Tesla Ibu. Tesla. Waduh, berat Tesla. Iya. Emang kenapa? Tesla kita bawa-bawa ke sini. Ada apa dengan Tesla? Oke, jadi sebelumnya saya ingin nyampein Tesla itu sebuah brand yang memang dia tuh nyiptain sebuah mobil listrik Ibu. Oke, betul. Mobil listrik pertama di pasar global. Jadi Oh, yang pertama ya? Iya betul. Jadi ibarat mereka ini pencetus dari mobil listrik. Oke, sebelum yang lain mengikuti ya. Ya betul. Oke, jadi apa kaitannya dengan materi yang akan kita sangkut pautkan nih? Nah, sebelum dari situ kita juga nggak cuma pengen ngebahas dari teknologi dari Tesla itu Bu. Jadi, Kita juga pengen ngebahas dari consumer behavior dari Tesla ini. oke. Ya. Nah, jadi apa consumer behavior terkhusus dengan teori motivation? Ya bisa jadi, bisa dibilang gitu. Selengkapnya nanti bakal kita bahas ya Bu ya. Oke, nah jadi memang apa kaitannya antara teori motivasi dan juga mobil Tesla ini? Emang kenapa tuh Aymar? Tesla ini Bu, mereka tuh membuat mobil listrik, tapi nggak cuma untuk sebagai memenuhi kebutuhan dari konsumen, Betul. tapi mereka itu juga ngebuat konsumen itu sebagai agent of change Bu. Oke, jadi perubahan. Iya, Maksudnya perubahan bagaimana? perubahan karena Tesla ini kan ibarat mereka itu membuat mobil yang memang dirancang sebagai menjadi mobil listrik. Oke. Nah, sementara yang kita tahu sendiri mobil-mobil di dunia itu rata-rata kan berbahan bakar bensin ya Bu ya atau diesel. Jadi dari Tesla ini mereka merevolusioner terkait mobil dengan bahan bakar listrik. Jadi ibarat dari konsumennya mereka ini itu sebagai agent of change dari program Tesla ini Bu. Oke, jadi emang concernnya itu terhadap ini ya, pemerhati lingkungan, ada kaitannya ke situ Ya betul. gitu ya. Karena kan nanti juga kita kan bakal ini ngejalanin program zero low emission Bu. Betul. Mulai dari mobil sudah mulai digalakkan gitu. Betul. Sekarang juga udah banyak. Oke, nah kalau misalkan ada dikaitkan dengan teori motivasi, itu motivasi seseorang membeli produk itu ada berbagai alasan, ya kan? betul. Nah, kalau misalkan kita kupas berdasarkan teori atau itu ada namanya teori Abraham Maslow. Oh iya betul Bu. Ya, nah itu kan bentuknya segitiga. Iya. Nah dari bentuk segitiga tersebut paling bawah itu ada yang alasan seorang untuk membeli suatu produk yang berdasarkan dengan kebutuhan primernya, Betul. yaitu sandang, pangan, dan papan. Betul. Gitu ya. Nah naik lagi ada yang namanya self esteem. Iya Ya, betul. Bu. atau kepercayaan dirinya. Iya. Kayaknya salah satu alasan orang membeli Tesla itu ya. Betul banget Ibu. Jadi Tesla juga termasuk mereka tuh membuat self esteem dan juga self actualization. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi setiap
orang yang pengen ngebeli Tesla itu ngelihat nih Bu, dari kebutuhan esteem mereka, jadi biar diakui. Karena kan self esteem itu biar orang-orang itu diakui Bu. Jadi sebagai terlihat orang ini tuh keren gitu. Karena misal kayak gue nih beli Tesla nih karena gue pengen gue biar dilihat orang gitu loh. Nah, jadi ini kayak memberikan rasa simbol status gitu ya. Jadi memang sih karena sesuai dengan harganya ya. Iya, harganya mungkin, lumayan ya Bu ya. Iya benar, mungkin di Indonesia bisa dihitung jari ya. Iya betul Ibu. Jadi kalau misalkan kita menganalisis orang-orang yang bisa membeli Tesla gitu ya. Salah satu alasan mereka kenapa beli Tesla itu supaya ada simbol sosial di situ ya. Iya betul. Berkaitan dengan entah dia itu ingin berkontribusi terhadap lingkungan, mulai dari harganya sendiri, atau bahkan karena ngefans sama pendirinya. Oh iya, itu juga bisa termasuk Ibu. Dari pendirinya juga kebanyakan orang yang ngebeli mobil Tesla itu karena dari pendirinya. Siapa itu pendirinya, Mar? Elon Musk Ibu. Elon Musk. Yang punya apa lagi? Itu dia ngebeli saham Twitter juga. Yang sekarang jadi X ya. Jadi X. Itu lumayan kontroversial ya Bu. Betul. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa orang-orang itu gitu ya membeli Tesla ya. Bisa jadi karena pride-nya, status sosialnya dan segala macamnya, ada self esteem-nya di situ dan actualization-nya. Aktualisasi dirinya bahwa dia mampu mengeluarkan uang untuk membeli produk yang prestisius. Iya, betul Ibu. Kalau misalkan dikaitin dengan STP juga gimana tuh, Mar? Waduh, STP-nya juga itu termasuk Bu. Jadi ibarat tuh karena memang mobil ini juga lumayan premium ya Bu ya. Betul. Jadi dari STP-nya sendiri mereka tuh nggak cuma dapat kendaraan listrik tapi juga pengakuan sosial. Mungkin lebih ke kalau segmennya itu psikografisnya ya. Iya betul, psikografisnya. Jadi ada status sosial di situ yang dipenuhi, status sosial tinggi gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang membeli Tesla pasti merasa dirinya itu sukses dan diakui keberadaannya. Betul Ibu. Luar biasa sekali. Karena mobil ini premium banget ya Bu ya. Iya betul. Jadi perasaan-perasaan itu timbul untuk produk-produk yang emang susah dijangkau oleh kaum biasa. Kaum mendang Kalau mending. kita dengar sekarang kaum mendang mending ya Bu ya. Betul itu istilah Gen Z ya. Nah, jadi kira-kira apalagi nih Mar yang bisa kita kaitin dengan produk Tesla itu sendiri selain dari mungkin buyer personanya mungkin ya Mar ya. Atau kira-kira orang yang beli produk premium, istilahnya premium gitu ya, apakah masih butuh media-media digital dan lain sebagainya untuk melakukan promosi? Menurutmu gimana? Kalau menurut dari aku pribadi ya Bu ya, itu kayaknya untuk skala Tesla kayaknya udah nggak perlu lagi deh. Nggak perlu. Karena dari branding si ownernya ini, si Elon Musk, itu orang-orang jadi yang kayak, gue jadi penasaran nih, apa sih dia tuh bikin apa? Karena kan yang kita tahu sendiri, selain dia memang owner Twitter, yang X sekarang ya Bu ya, terus juga Tesla, dia tuh sempat bikin yang namanya SpaceX. Betul. Itu juga, terus Starlink. Jadi orang-orang tuh jadi kayak ikutan FOMO gitu, karena kelakuan si Elon Musk ini. Berarti emang profil CEO gitu ya sangat mempengaruhi dari produk yang dia ciptakan. Betul Ibu. Betul. Itu sangat ngaruh banget itu. Betul. Nah, ya tentu kalau produk-produk premium masa iya diiklanin di TV gitu kan. Iya, betul. Tentu orang yang punya uang miliaran itu kan nggak mungkin kerjanya nonton TV ya. Iya, nggak ada waktu juga ya Bu ya buat nonton kan? TV ya betul. Berarti istilahnya nggak semua produk itu ada kegiatan promosi digital di situ gitu ya. Iya, betul. Tapi tentu word of mouth itu kan salah satu bentuk promosi. Tetap dilakukan. Tetap dilakukan pastinya. Gitu ya Mar ya. Nah, luar biasa sekali nih kalau misalkan kita ngomongin tentang
tentang Tesla, di mana kita mengupas apa reason konsumen untuk mengkonsumsi Tesla. Kalau misalkan jadi visi dalam suatu perusahaan itu apakah harus kita memiliki visi yang luar biasa gitu Mar supaya orang-orang membeli produk kita? Kalau menurut aku sih itu bisa dibilang butuh ya Bu ya. Karena dari Tesla sendiri juga kita balik lagi ke ownernya, dari Elon Musk sendiri juga beliau itu yang seperti kayak orang yang memiliki ide revolusioner Ibu. Oke, betul. Dan juga out of the box. Jadi kita tuh nggak bakal nyangka kalau misalkan dari Elon Musk ini bakal bikin apa. Jadi tuh kita tunggu-tunggu. Iya, kita tunggu-tunggu banget. Dan juga dia tuh tipikal orang yang ambisius Ibu. Ambisius ya? Iya. Dia pengen menjadi yang nomor 1. Betul. Yang lainnya mengikuti. Iya. Oke. Nah, seru banget kalau misalkan kita ngobrolin tentang produk Tesla gitu ya, dan juga alasan seseorang untuk mengkonsumsi produk. Mungkin kalau saya sih berharap nanti bisa membeli salah satu produk. Mungkin sekarang yang lagi ngetren, nggak tahu ya. Kalau menurut saya BYD sih. Oh iya, itu termasuk kompetitornya ya Bu ya. Masa sih? Iya, itu termasuk kompetitornya. BYD? Iya. Ya, tapi mungkin kompetitor yang nggak head to head. Betul. Gitu ya. Jadi karena memang Tesla ini sebagai yang pertama, jadi ya yang lain ngikutin lah Bu ya, brand-brand lain seperti Hyundai, BYD ataupun Wuling. Ya. Betul. Jadi kalau misalkan dalam dibagi dalam suatu ini ya, golongan market itu kan ada leader market, kemudian followers, betul. kemudian ceruk dan lain sebagainya. Yang si Tesla ini adalah leader market. Iya. Ibarat gitu. Dia nih pionir, betul. Pionir. Oke, thank you banget Aymar sudah mau untuk diskusi tentang Tesla. Luar biasa sekali, menarik ya. Jadi mungkin teman-teman Soulmate pengen bahas tentang brand apa lagi sih atau produk apa lagi, bisa di komen di sini ya Mar ya. Iya betul, bisa nih di bawah sini nih. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk saksikan podcast saya berikutnya bersama teman-teman mahasiswa dari bisnis digital dan lainnya. Kalau begitu kita ini lagi ya, Soulmate, good day mates, bye gitu ya. Oke. 1, 2, 3, Soulmate, good day mates, bye.